Pagi itu, hujan baru saja berhenti. Genangan air masih mengilap di depan gedung kaca tertinggi di pusat kota. Orang-orang berdasi melangkah cepat, sepatu mereka bersih, wajah mereka penuh percaya diri. Di antara mereka, ada satu sosok yang terlihat sangat berbeda. Namanya Arman. Ia berdiri diam di depan pintu masuk, mengenakan kemeja abu-abu kusam yang warnanya sudah tak jelas lagi. Celananya sedikit kebesaran, ujungnya basah terkena air hujan. Di tangannya, ia menggenggam map plastik tipis yang sudah menguning, seakan bisa robek kapan saja. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas. Surat lamaran sederhana, fotokopi KTP, dan satu lembar ijazah SMP. Arman mengangkat kepalanya, menatap gedung itu lama sekali. Gedung yang dulu pernah ia kenal, gedung yang pernah ia bangun dengan tangannya sendiri. Tapi hari ini, ia datang bukan sebagai orang penting. Ia datang sebagai seseorang yang bahkan tak dianggap layak untuk berdiri di sana. Tenang, tarik napas, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Saat ia melangkah masuk ke lobi, suara langkahnya tenggelam di antara dentingan sepatu mahal dan suara notifikasi ponsel. Beberapa pasang mata menoleh. Ada yang memandang cepat lalu membuang muka. Ada yang tersenyum kecil, senyum yang bukan ramah, tapi penuh ejekan. Seorang resepsionis berhenti mengetik. Tatapannya turun dari wajah Arman ke sepatunya, lalu ke map di tangannya. Alisnya terangkat sedikit. "Mas, ada perlu apa?" tanyanya. Suaranya dingin, formal, tanpa ketertarikan. "Saya mau melamar kerja," jawab Arman sopan. Suaranya tenang, meski dadanya berdegup kencang. Resepsionis itu menahan senyum. Ia melirik satpam di dekat pintu. "HRD lantai 5, katanya singkat, seolah ingin segera menyingkirkan Arman dari hadapannya. Di dalam lift, Arman berdiri di pojok. Parfum mahal menusuk hidungnya. Dua karyawan di sampingnya berbisik pelan, tapi cukup jelas terdengar. "Serius? Datang ke sini pakai baju begitu?" Yang satunya tertawa kecil. "Pasti salah gedung." Arman menunduk. Tangannya mencengkeram map lebih erat. Ia sudah sering mendengar kata-kata seperti itu. Sejak lama. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa lebih berat. Saat pintu lift terbuka di lantai 5, Arman melangkah keluar. Lorong HRD terlihat rapi, bersih, dingin. Di ujung lorong, sebuah pintu bertuliskan Human Resources Department berdiri tertutup rapat. Arman berhenti sejenak di depannya. Ia tahu, begitu pintu ini terbuka, hidupnya akan berubah, entah menjadi lebih baik atau justru hancur lebih dalam. Ia mengetuk. "Masuk!" terdengar suara perempuan dari dalam. Suara itu tegas, percaya diri, dan penuh kuasa. Arman membuka pintu perlahan. Di dalam, duduk seorang wanita muda dengan blazer mahal, rambut tersisir rapi, dan tatapan tajam. Namanya Nita, kepala HRD perusahaan itu. Wanita yang dikenal dingin, angkuh, dan tak pernah memberi kesempatan kedua. Tatapan Nita langsung tertuju pada Arman, dari wajahnya ke bajunya. Lalu berhenti lama di map plastik kusam yang ia pegang. Senyum tipis muncul di bibir Nita, senyum yang membuat dada Arman terasa sesak. "Silakan," kata Nita sambil menyilangkan tangan, suaranya datar, namun mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Arman melangkah maju, menyerahkan map itu dengan dua tangan. "Saya Arman, Bu. Saya ingin melamar kerja di perusahaan ini." Nita membuka map itu perlahan. Baru beberapa detik, matanya membaca isinya. Senyum tipis tadi berubah menjadi tawa kecil. "Ijazah SMP," ucapnya, nada suaranya naik, jelas terdengar oleh staf lain di ruangan itu. Tawa mulai terdengar, pelan, menyebar, mengelilingi Arman. Dan Arman tahu, ini baru permulaan dari penghinaan yang jauh lebih besar. Tawa kecil itu tidak berhenti. Bahkan semakin jelas terdengar ketika Nita menutup map plastik milik Arman dengan satu gerakan cepat, seolah khawatir tangannya akan kotor jika menyentuhnya terlalu lama. Ia bersandar ke kursinya, menatap Arman dari ujung kepala sampai kaki, tanpa sedikit pun usaha untuk menyembunyikan rasa meremehkan. "Mas tahu ini perusahaan apa?" mentanyanya ringan, tapi nadanya menusuk. "Bukan bengkel, bukan gudang,
bukan tempat coba-coba nasib. Dua staf HRD di sampingnya saling pandang, lalu ikut tersenyum mengejek. Salah satu dari mereka bahkan menutup mulut, seolah menahan tawa yang hampir meledak. Arman berdiri diam, bahunya sedikit tegang, tapi wajahnya tetap tertunduk sopan. "Saya tahu, Bu, tapi saya siap bekerja apa saja. Saya cepat belajar. Saya hanya butuh kesempatan." Kalimat itu keluar pelan, nyaris seperti permohonan. Namun bagi Nita, itu terdengar seperti lelucon. "Kesempatan?" Nita terkekeh. "Kesempatan itu untuk orang yang pantas. Lihat sekelilingmu, karyawan di sini minimal sarjana. Banyak yang lulusan luar negeri, dan kamu datang dengan ijazah SMP, baju lusuh, dan mapa plastik." Ia menghela napas pendek, seolah sedang menahan rasa muak. "Kamu pikir hidup ini film?" Tawa pecah lebih keras. Salah satu staf pria ikut menimpali tanpa menurunkan suaranya. "Mungkin dia salah masuk gedung. Harusnya ke pabrik sebelah." Wajah Arman terasa panas. Dadanya naik turun, jemarinya gemetar, tapi ia menggenggamnya kuat-kuat di belakang tubuhnya. Dalam hatinya, ada suara yang berusaha ia redam. Suara marah, suara terluka. Namun ia menahannya. Ia sudah terlalu sering dipandang seperti ini. Terlalu sering dihina hanya karena kertas bernama ijazah. "Saya tidak minta jabatan tinggi, Bu," ucap Arman lagi. Masih mencoba bertahan. "Saya hanya ingin bekerja dengan jujur." Nita berdiri dari kursinya. Tumit sepatunya berbunyi keras di lantai marmer saat ia melangkah mendekat. Kini, jarak mereka hanya beberapa langkah. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh kuasa. "Jujur," katanya pelan, namun justru terdengar lebih kejam. "Kejujuran tidak menggantikan kecerdasan, dan kecerdasan tidak datang dari orang dengan latar belakang sepertimu." Ia menunjuk pintu dengan satu jari. "Keluar! Jangan buang waktu kami." Ruangan mendadak hening sesaat. Arman mengangkat kepalanya perlahan, matanya berkaca-kaca, tapi ia memaksa dirinya untuk tidak menangis. Bukan di sini, bukan di depan mereka. "Baik, Bu," katanya lirih. "Terima kasih sudah meluangkan waktu." Ucapan itu justru memancing tawa baru. "Sok sopan," bisik seseorang cukup keras. Ditolak masih bilang terima kasih. Arman melangkah mundur. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai itu menahan kakinya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, tawa di belakangnya kembali pecah. Lebih keras. Lebih tanpa belas kasihan. Namun Arman tidak menoleh. Ia membuka pintu dan keluar. Di lorong sepi itu, Arman berhenti sejenak. Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Dadanya sakit, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lama ia kubur. Di dalam hatinya, ada janji yang kembali terbangun. Mereka boleh menertawakannya hari ini. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya berdiri di hadapan mereka. Dan tepat saat Arman melangkah menuju lift, tanpa seorang pun menyadarinya, sesuatu mulai berubah di dalam gedung itu. Belum sampai 5 menit sejak Arman meninggalkan lantai 5, suasana di ruang HRD yang tadi penuh tawa mulai berubah. Awalnya hanya suara ketikan keyboard yang kembali terdengar. Nita duduk santai di kursinya, menyesap kopi, seolah kejadian barusan hanyalah gangguan kecil yang tak berarti. Tiba-tiba, salah satu staf pria berhenti mengetik. Keningnya berkerut. Kok file ini nggak bisa dibuka?" Gumamnya pelan. Ia mencoba mengklik ulang. Layar komputernya membeku. Kursor tak bergerak. Staf lain menoleh. "Kenapa?" "Entah, data pelamar hari ini tiba-tiba hilang." Nita mendengus. "Restart saja, jangan panik berlebihan." Namun belum sempat komputer itu dimatikan, terdengar bunyi notifikasi aneh dari sudut ruangan. Layar monitor staf perempuan di dekat jendela mendadak berubah hitam, lalu muncul deretan simbol merah yang berputar-putar. "Astaga, ini apaan?" Suaranya bergetar. Satu persatu, komputer di ruangan itu mati. Printer berhenti di tengah cetakan. Telepon kantor tak bisa digunakan. Pendingin ruangan sempat mati sesaat, membuat udara terasa pengap. Wajah Nita berubah, senyum angkuhnya menghilang. "Hei, ini kenapa semuanya?" Suaranya meninggi.
Seorang staf mencoba mengakses server internal. Tangannya gemetar. "Bu, sistem HRD nggak bisa diakses. Data karyawan kosong." Henning menyelimuti ruangan. Detak jam dinding terdengar jelas, menghantam jantung mereka satu persatu. "Mustahil," bisik Nita. Ia berdiri tergesa-gesa, melangkah ke meja staf IT internal yang kebetulan sedang berada di ruangan itu. "Cek sekarang, ini pasti error biasa." Namun staf IT itu menatap layar dengan wajah pucat. "Bu, ini bukan error. Ini seperti ada yang mengambil alih sistem dari luar." Kalimat itu membuat ruangan membeku. Di lantai lain, alarm kecil berbunyi. Sistem absensi mati. Database gaji tak bisa dibuka. Bahkan email internal perusahaan mulai terkunci. Dalam hitungan menit, kepanikan menyebar seperti api. Di ruang direksi lantai atas, para manajer mulai menerima laporan beruntun. "Pak, transaksi tertahan. Pak, server pusat tidak merespons. Pak, kita kehilangan akses total." Sementara itu, di luar gedung, Arman duduk tenang di bangku taman kecil di seberang jalan. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Orang-orang berlalu lalang tanpa menyadari apa yang sedang terjadi di balik dinding kaca megah itu. Di pangkuannya, sebuah laptop tua terbuka. Layarnya retak di satu sudut. Tangan Arman bergerak cepat, tenang, penuh keyakinan. Barisan kode mengalir seperti bahasa yang sudah lama ia hafal di luar kepala. "Masih sama," gumamnya lirih. Mereka tidak pernah menutup celah itu. Di matanya, tak ada amarah meledak-ledak. Yang ada hanya ketenangan dingin, ketenangan seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Ketenangan seseorang yang dulu membangun pondasi sistem itu, lalu disingkirkan tanpa ampun. Di dalam gedung, Nita berdiri terpaku. Ingatannya tiba-tiba melayang pada wajah pria yang barusan ia hina. Cara Arman menatapnya, cara ia tersenyum tipis sebelum keluar ruangan. "Tidak mungkin," bisiknya. "Hanya lulusan SMP." Namun rasa dingin merambat di punggungnya. Untuk pertama kalinya, muncul ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Dan tanpa mereka sadari, semuanya baru saja dimulai. Kepanikan merambat cepat seperti virus yang tak terlihat. Di ruang direksi lantai 20, para manajer berdiri mengelilingi meja rapat panjang. Wajah-wajah yang biasanya penuh wibawa kini pucat dan tegang. Telepon genggam tak berhenti bergetar. Layar besar di dinding menampilkan pesan kesalahan yang sama berulang kali. "Semua transaksi internasional berhenti," ujar kepala keuangan dengan suara parau. Investor mulai panik, dana mereka terkunci. Direktur utama, seorang pria berambut abu-abu dengan tatapan tajam, memukul meja perlahan. Bagaimana bisa ini terjadi dalam hitungan menit? Kepala divisi IT menggeleng, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ini bukan serangan biasa, Pak. Orang ini tahu struktur sistem kita. Firewall dilewati seperti pintu terbuka." Ruangan terdiam. Kalimat itu menggantung, berat, menekan dada semua orang. "Struktur sistem ini," lanjutnya pelan, "hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Dan dulu ada satu nama." Beberapa manajer saling pandang. Wajah mereka berubah. Nama itu seperti hantu yang lama terkubur, kini muncul kembali dari bayangan masa lalu. "Arman," bisik seseorang. Direktur utama menatap lurus ke layar. "Pria itu, yang dulu kita keluarkan." Kepala divisi IT mengangguk pelan. "Dia yang membangun pondasi awal sistem ini. Semua celah, semua pintu belakang, dia yang tahu." Di saat yang sama, di lantai 5, Nita terduduk lemas di kursinya. Tangannya gemetar memegang ponsel. Suara tawa yang tadi memenuhi ruangan kini hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya napas terengah dan tatapan kosong. "Ini tidak mungkin," gumamnya berulang. "Dia cuma pelamar gagal." Namun bayangan wajah Arman kembali muncul di kepalanya. Tatapan tenang itu. Senyum tipis yang seolah menyimpan sesuatu. Dan kalimat sopan terakhir sebelum ia keluar. "Terima kasih sudah meluangkan waktu." Nita menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia merasa salah besar. Di luar gedung, Arman menutup laptopnya perlahan. Ia menghela napas panjang, memandang gedung tinggi itu dari kejauhan. Kaca-kaca berkilau memantulkan cahaya sore, indah namun rapuh. "Aku tidak datang untuk menghancurkan," bisiknya. "Aku datang untuk membuka mata." Ia berdiri, merapikan bajunya yang kusut.
Map plastik tipis kembali ia genggam. Langkahnya mantap saat menyeberang jalan menuju pintu utama gedung itu. Di dalam lobi, suasana berubah drastis. Para karyawan berbisik panik. Tatapan mereka tertuju pada Arman yang melangkah masuk. Kali ini bukan ejekan yang muncul, melainkan kebingungan dan ketakutan. Arman berhenti di depan resepsionis. Suaranya tenang, datar, tapi penuh tekanan. "Saya ingin bertemu direktur utama." Resepsionis itu gemetar. Tangannya buru-buru mengangkat telepon internal. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penolakan. Beberapa detik kemudian, 2 satpam datang menghampiri Arman. Namun bukan untuk mengusir. Mereka mengangguk hormat dan mengantarnya menuju lift khusus direksi. Pintu lift tertutup perlahan. Di dalamnya, Arman berdiri sendiri. Wajahnya tenang. Tidak ada dendam yang meledak, hanya tekad. Di lantai 20, semua orang menunggu. Dan mereka belum tahu bahwa saat pintu lift itu terbuka, kebenaran yang mereka sembunyikan selama bertahun-tahun akan mulai terungkap. Pintu lift terbuka perlahan di lantai 20. Ruang rapat besar yang biasanya dipenuhi suara perintah dan kesombongan kini sunyi seperti ruang sidang. Semua kepala menoleh bersamaan. Saat itu juga, waktu seakan berhenti. Arman melangkah keluar, masih dengan pakaian yang sama, masih dengan map plastik tipis di tangan. Namun, ada sesuatu yang berbeda, bukan dari bajunya, melainkan dari caranya berdiri. Tegak, tenang. Tidak sedikit pun terlihat seperti orang yang datang untuk memohon. Nita yang duduk di sudut ruangan menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Tadi pagi, pria ini ia usir dengan tawa. Sekarang, seluruh perusahaan gemetar karena kehadirannya. Direktur utama berdiri perlahan. Tatapannya tajam meneliti Arman. "Jadi, benar kamu?" Arman tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan, meletakkan map plastiknya di atas meja rapat. Gerakannya pelan, terukur. Semua mata mengikutinya. "Saya tidak datang untuk melamar kerja," ucap Arman akhirnya. Suaranya tenang, rendah, namun terdengar jelas di setiap sudut ruangan. "Saya datang karena perusahaan ini sedang sakit." Beberapa manajer saling pandang. Ada yang menelan ludah, ada yang mulai berkeringat. Direktur mengetuk meja. "Kamu yang mengunci sistem kami." Arman mengangguk pelan. "Saya hanya membuka pintu yang dulu saya bangun sendiri." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala semua orang. Kepala divisi IT menunduk. Wajahnya berubah semakin pucat. Ia tahu itu benar. Arman mengeluarkan laptop tuanya dari tas kecil yang ia bawa. Saat layar menyala, monitor besar di dinding ikut hidup. Deretan kode merah muncul, lalu berganti menjadi grafik dan tabel yang membuat napas orang-orang tertahan. "Ini aliran dana perusahaan 3 tahun terakhir," kata Arman. "Dana yang seharusnya masuk ke pengembangan dan kesejahteraan karyawan." Angka-angka besar terpampang jelas. Transfer berulang ke rekening pribadi. Nama-nama yang duduk di ruangan itu muncul satu persatu. Suasana meledak. "Itu fitnah," teriak seorang manajer. "Ini rekayasa." Arman menekan satu tombol. Layar berubah, menampilkan email internal, tanda tangan digital, dan rekaman transaksi yang tak terbantahkan. Ruangan mendadak hening. Nita menunduk. Tangannya gemetar. Namanya muncul di layar. Bonus fiktif. Persetujuan palsu. Semua tercatat rapi. Aku tidak tahu." Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Arman menatapnya sebentar. Tatapan itu tidak marah, tidak juga puas, hanya datar, dingin, dan menyakitkan karena kejujurannya. "Kalian menyingkirkan saya dulu," lanjut Arman. Suaranya sedikit bergetar, namun tetap terkendali. "Agar bisa bermain tanpa pengawasan, agar tidak ada yang tahu sistem ini menyimpan semua jejak." Direktur utama menghela napas panjang, wajahnya berubah keras. "Cukup." Ia berdiri, menatap satu persatu orang di ruangan itu. "Mulai hari ini, semua yang terlibat diberhentikan, sekarang juga." Tangisan pecah. Ada yang memohon, ada yang jatuh terduduk. Satpam masuk dan mulai mengawal mereka keluar satu persatu. Nita berdiri limbung saat namanya dipanggil. Sebelum keluar, ia menoleh ke arah Arman.
Matanya basah, bibirnya bergetar, ingin mengatakan sesuatu. Namun, Arman tidak menoleh. Bagi Nita, itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Saat ruangan akhirnya sepi, hanya tersisa beberapa orang. Direktur melangkah mendekati Arman. Nada suaranya berubah. Tidak lagi sombong, tidak lagi berkuasa. Perusahaan ini berhutang besar padamu. Arman mengangguk pelan. Saya tidak ingin balas dendam, saya hanya ingin kebenaran. Di luar gedung, matahari mulai tenggelam. Cahaya jingga memantul di kaca-kaca tinggi. Hari itu, sebuah kekuasaan runtuh dan sesuatu yang baru sedang lahir. Ruang rapat itu terasa berbeda setelah semua keributan berlalu. Kursi-kursi kosong menyisakan keheningan yang berat. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tawa sinis. Yang tersisa hanya bunyi pendingin ruangan dan napas orang-orang yang masih berusaha menenangkan diri. Direktur utama duduk kembali. Kali ini, bahunya terlihat lebih berat, seolah usia dan penyesalan datang bersamaan. Ia menatap Arman lama, tanpa berkata apa-apa. Kamu berubah, akhirnya ia berbicara. Tapi juga tidak berubah. Arman berdiri tenang. Saya hanya kembali ke tempat yang pernah saya bangun. Direktur mengangguk pelan. Dulu, kami salah, aku salah. Aku membiarkanmu pergi tanpa mendengar kebenaran. Arman tidak menjawab. Matanya menatap lantai sebentar, lalu kembali terangkat. Kenangan lama muncul. Hari ketika ia dipanggil masuk ruangan ini bertahun-tahun lalu. Hari ketika semua jerih, payahnya dihapus begitu saja oleh satu tuduhan palsu. Saya kehilangan segalanya waktu itu, ucap Arman pelan. Pekerjaan, nama baik, kepercayaan diri. Direktur menutup matanya sesaat. Aku tahu maaf tidak cukup. Arman menghela napas. Saya tidak kembali untuk masa lalu. Saya kembali untuk memastikan masa depan perusahaan ini tidak dibangun di atas kebohongan. Beberapa manajer yang tersisa mengangguk. Wajah mereka penuh rasa hormat, bahkan kagum. Pria yang dulu mereka anggap remeh, kini berdiri sebagai satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan semuanya. Apa yang kamu inginkan? Tanya direktur. Arman terdiam sejenak. Ia menoleh ke jendela besar, memandang kota yang mulai diselimuti malam. Lampu-lampu menyala satu persatu. Dunia terus berjalan, seolah tak peduli pada drama yang baru saja terjadi. Saya ingin sistem ini dibersihkan, katanya akhirnya. Transparan, jujur, tidak bisa lagi dimanipulasi oleh siapapun. Direktur berdiri dan mengulurkan tangan. Kalau begitu, pimpinlah. Arman menoleh sedikit terkejut. Maksud Bapak? Pimpin divisi teknologi, jawab direktur tegas. Bahkan lebih dari itu. Aku ingin kamu menjadi penjaga integritas perusahaan ini. Ruangan hening, semua mata tertuju pada Arman. Ia tidak langsung menjabat tangan itu. Ia memandangnya lama, seolah menimbang beban yang akan ia pikul. Lalu perlahan, ia mengangguk dan menjabat tangan direktur dengan erat. Saya terima, katanya. Bukan demi jabatan, tapi demi keadilan. Di luar ruang rapat, kabar itu menyebar cepat. Karyawan berkumpul di lorong. Ada yang berbisik kagum, ada yang menitikkan air mata. Pria yang tadi pagi dihina, kini menjadi harapan mereka. Beberapa orang yang dulu ikut menertawakan Arman, menundukkan kepala saat berpapasan. Maafkan kami, ucap seorang staf dengan suara gemetar. Arman tersenyum kecil. Yang penting kita belajar. Di sudut gedung, Nita berdiri dengan kotak kardus di tangannya. Isi hidupnya kini tinggal barang-barang pribadi. Saat ia melangkah keluar, ia sempat menoleh ke arah gedung itu. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti meremehkan orang lain. Malam itu, Arman berdiri sendirian di ruang kerjanya yang baru. Tidak mewah, tidak berlebihan. Hanya sebuah meja, kursi, dan komputer. Ia menyalakan layar. Mengetik baris kode pertama. Perjalanan belum selesai, tapi arah sudah berubah. Hari-hari berikutnya, gedung itu terasa seperti bangun dari mimpi panjang. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh ketakutan, tidak ada lagi tawa sombong di lorong-lorong. Yang tersisa hanyalah kelelahan, penyesalan, dan harapan baru yang tumbuh perlahan. Arman datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia duduk di depan layar berjam-jam,
menelusuri setiap baris sistem, menutup celah yang dulu sengaja dibiarkan terbuka. Tangannya bergerak cepat, matanya fokus, seolah seluruh dunia hanya tinggal dirinya dan kode-kode yang berpendar di layar. Beberapa karyawan berdiri, diam di balik kaca, memperhatikannya dengan kagum. Mereka baru sadar, kecerdasan tidak pernah meminta pengakuan, ia hanya bekerja dalam diam. Sistem lama dibongkar, akses ganda dihapus. Setiap transaksi kini meninggalkan jejak yang tak bisa dihilangkan. Untuk pertama kalinya, perusahaan itu benar-benar transparan. Suatu sore, Arman berdiri di depan aula besar. Semua karyawan dikumpulkan. Wajah-wajah lelah menatapnya penuh harap. Tidak ada jas mahal. Tidak ada podium mewah. Arman berdiri sederhana, sama seperti hari pertama ia datang. "Saya tidak berdiri di sini sebagai orang hebat," ucapnya tenang. "Saya berdiri di sini sebagai orang yang pernah diremehkan." Ruangan hening, banyak yang menunduk. "Saya tahu rasanya dipandang rendah hanya karena latar belakang," lanjutnya. "Karena ijazah, karena penampilan, karena masa lalu." Beberapa mata berkaca-kaca. "Mulai hari ini," katanya pelan namun tegas, "tidak ada lagi penilaian berdasarkan itu. Yang kita hargai di sini adalah kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab." Tepuk tangan pecah. Bukan tepuk tangan formal, tapi tepuk tangan yang datang dari hati. Di barisan belakang, ada wajah-wajah yang dulu ikut tertawa. Kini mereka bertepuk tangan paling lama. Bukan karena kagum semata, tapi karena rasa malu yang berubah menjadi hormat. Di luar gedung, berita tentang Arman menyebar cepat. Media menulis tentang pria sederhana yang membongkar kebusukan perusahaan besar. Warganet menyebutnya simbol keadilan. Namun, Arman menolak sorotan. Ia tetap datang dengan pakaian sederhana, tetap menyapa satpam, tetap makan di kantin yang sama dengan karyawan lain. Suatu hari, saat ia berjalan melewati lobi, seorang satpam yang dulu hanya memandangnya sekilas kini berdiri tegap. "Selamat pagi, Pak Arman," ucapnya dengan hormat. Arman tersenyum. "Pagi. Terima kasih, sudah bekerja dengan jujur." Kata-kata sederhana itu membuat dada satpam itu bergetar. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruangannya. Ia menatap layar kosong, memikirkan perjalanan yang telah ia lalui. Dari dihina hingga dipercaya. Namun ia tahu satu bab terakhir masih menunggunya. Bab tentang pilihan terbesar dalam hidupnya. Dan pilihan itu akan menentukan apakah ia akan benar-benar bertahan atau melangkah pergi untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Malam itu, hujan kembali turun pelan, membasahi kaca jendela ruang kerja Arman. Lampu-lampu kota berpendar samar, seolah ikut mendengarkan isi hatinya. Ia menutup laptop, menyandarkan punggung, dan memejamkan mata. Semua telah berubah begitu cepat. Dari pria yang diusir dengan hinaan, kini namanya disebut dengan hormat. Namun justru di titik inilah Arman merasa paling berat, bukan karena lelah, tapi karena pilihan. Direktur utama masuk ke ruangannya tanpa mengetuk. Wajah pria tua itu terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. "Aku tahu kamu bekerja terlalu keras," katanya pelan. Arman tersenyum tipis. "Masih banyak yang harus dibereskan." Direktur mengangguk, lalu duduk berhadapan dengannya. "Perusahaan ini mulai pulih, investor kembali, karyawan bekerja dengan tenang, semua itu karena kamu." Arman terdiam. Ia menatap hujan di luar jendela. "Saya hanya menepati janji pada diri sendiri." Direktur menarik napas panjang. "Aku ingin kamu bertahan lama di sini, bukan hanya sebagai pemimpin teknologi. Aku ingin menyerahkan lebih banyak tanggung jawab padamu." Kalimat itu menggantung di udara. Arman memejamkan mata sesat. Tawaran itu adalah puncak yang dulu tak pernah ia bayangkan, kekuasaan, keamanan, pengakuan. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah ini tujuan akhirnya? "Pak," ucap Arman akhirnya. Suaranya tenang namun penuh makna. "Saya bersyukur atas kepercayaan ini, tapi ada hal yang harus saya lakukan." Direktur menatapnya, menunggu. "Saya ingin membangun sesuatu yang lebih besar," lanjut Arman. "Sistem yang bisa membantu lebih banyak orang kecil, orang-orang yang tak punya suara, yang selama ini hanya bisa menunduk." Direktur terdiam lama,
Lalu ia tersenyum kecil, pahit namun tulus. Aku mengerti. Kamu selalu seperti ini sejak dulu. Arman berdiri. Saya tidak akan meninggalkan perusahaan ini dalam keadaan lemah. Saya akan pastikan semuanya kuat dan bersih. Malam itu, keputusan diambil. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan. Keesokan paginya, Arman berdiri di aula perusahaan. Semua karyawan berkumpul, wajah mereka penuh tanya. Saya datang ke sini dulu sebagai orang yang dihina, ucap Arman. Hari ini, saya berdiri di sini sebagai orang yang berterima kasih. Ia menunduk hormat. Terima kasih karena telah belajar bersama saya. Terima kasih karena telah berubah. Suasana hening. Beberapa orang menitikkan air mata. Saya akan melangkah pergi, katanya pelan. Tapi bukan karena kecewa, melainkan karena saya ingin membawa pelajaran ini ke tempat yang lebih luas. Tepuk tangan perlahan terdengar. Lalu semakin keras, semakin panjang. Di barisan belakang, Nita berdiri. Ia datang tanpa seragam, tanpa jabatan. Wajahnya pucat, namun matanya penuh penyesalan. Saat Arman turun dari panggung, ia menunduk dalam-dalam. Maaf, ucapnya lirih. Arman berhenti sejenak, menatapnya. Semoga kamu belajar, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, Nita menangis bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik lebih awal. Di luar gedung, Arman melangkah pergi. Hujan telah berhenti. Udara terasa bersih, namun cerita ini belum benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, kota itu kembali sibuk seperti biasa. Gedung-gedung tinggi tetap berdiri megah. Orang-orang tetap berjalan dengan langkah tergesa. Namun di balik semua itu, ada satu perubahan yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh banyak hati. Perusahaan yang dulu hampir runtuh, kini berdiri lebih kuat, sistemnya bersih. Budayanya berubah. Tidak ada lagi tawa meremehkan di lorong-lorong, tidak ada lagi kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Nama Arman masih sering disebut, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pengingat. Sementara itu, di sebuah ruangan kecil yang sederhana, Arman duduk di depan meja kayu tua. Di dinding, hanya ada papan tulis penuh coretan ide. Tidak ada logo besar, tidak ada kemewahan. Tapi, di tempat itulah sesuatu yang jauh lebih besar sedang dibangun. Ia mendirikan sebuah perusahaan kecil. Bukan untuk mengejar kekayaan, tapi untuk memberi kesempatan. Kesempatan bagi mereka yang sering diabaikan. Mereka yang dianggap tidak layak hanya karena ijazah, penampilan, atau latar belakang. Anak-anak muda datang dengan wajah gugup. Ada yang lulusan rendah, ada yang pernah gagal, ada yang ditertawakan seperti dirinya dulu. Arman menyambut mereka dengan senyum tenang. Di sini, katanya pelan, yang kita nilai bukan masa lalu, tapi kemauan untuk belajar. Waktu berjalan. Perusahaan kecil itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Karyanya mulai dikenal. Sistem-sistem yang ia bangun digunakan oleh banyak pihak untuk mencegah kecurangan dan ketidakadilan. Suatu hari, Arman berdiri di depan jendela, menatap langit sore. Ia teringat hari ketika ia berdiri di depan gedung tinggi itu, dengan baju lusuh dan maps plastik tipis. Ia teringat tawa, hinaan, dan pintu yang ditutup di hadapannya. Ia tersenyum kecil. Semua itu bukan luka lagi, melainkan pelajaran. Di tempat lain, Nita memulai hidup baru. Tidak mudah, tidak mewah. Tapi untuk pertama kalinya, ia bekerja tanpa topeng kesombongan. Setiap malam, kata-kata Arman terus terngiang di kepalanya. Dan meski penyesalan tak bisa mengubah masa lalu, ia berusaha menebusnya dengan cara yang sederhana. Dengan menjadi lebih manusia. Cerita tentang Arman menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai dongeng balas dendam, tapi sebagai kisah tentang harga diri. Tentang bagaimana seseorang yang diremehkan bisa bangkit tanpa harus menghancurkan siapapun. Dan hari itu, semua orang belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena apa yang terlihat di luar. Karena di balik kesederhanaan, bisa tersembunyi kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Arman tidak pernah meminta dunia untuk mengakui dirinya. Ia hanya membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh selembar kertas, tapi oleh keberanian untuk tetap jujur meski dunia menertawakannya.
Cerita ini pun berakhir, bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan dendam, melainkan dengan ketenangan dan kemenangan yang sesungguhnya.